Assalamualaikum, bertemu lagi dalam seri pembelajaran matematika. Kali ini di pembahasan kita pada hari ini kita masih membahas mengenai vektor, atau kita sebut vektor di bagian yang kedua. Apa yang kita bahas? Kita pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai proyeksi vektor, di mana ada dua, yaitu proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Apa bedanya? Kalau proyeksi skalar dia berupa angka, sedangkan kalau proyeksi vektor hasilnya masih berupa vektor. Secara teori seperti ini, apabila ada vektor OA dan vektor OB dengan sudut theta, di mana dia adalah sudut terkecil yang dibentuk, dan ada H yang merupakan garis lurus yang melalui OB dan P, seperti pada gambar ini, pada gambar yang ini, dan juga ada gambar yang ini, sehingga AP tegak lurus terhadap garis H, seperti yang ada di gambar. Maka apabila kita proyeksikan ortogonal atau dari vektor A pada vektor B, atau cukup kita sebut sebagai proyeksi vektor saja, itu dari OA pada OB, adalah proyeksi tegak lurus OA pada sebuah garis lurus yang melalui atau sejajar dengan OB. Jadi proyeksi vektor OA pada OB adalah OP itu sendiri. Jadi kalau digambarkan secara sederhana, kalau ada vektor seperti ini, kemudian ada satu lagi vektor seperti ini, maka kalau misalkan saya gambar kayak seolah-olah ada lampu gitu, nah yang kemudian dia punya bayangan ke sini, nah ke sini bayangannya ke sini, nah, maka bayangan inilah yang disebut dengan proyeksi. Nah, jadi katakanlah bayangan sebuah vektor terhadap vektor yang lain. Nah, secara teori seperti ini, apabila OA kita sebut dengan A kecil dan vektor OB kita sebut dengan B kecil, dan vektor OP kita sebut dengan P kecil, dengan lambang ini ada garis tegak di sebelah kiri dan kanannya adalah sebagai lambang dari panjang vektor A, B, dan P. Maka secara trigonometri seperti ini hasilnya, atau secara mudah seperti ini. Secara umum panjang proyeksi vektor A pada B, yaitu panjang P, dirumuskan seperti yang sudah tertera di layar ini, yaitu nilai dari A kali B dibagi dengan panjang B. Nanti kita akan bahas contohnya. Dengan proyeksi skalar adalah proyeksi yang nilainya sama dengan panjang proyeksi, ya. Namun bertanda negatif jika vektor proyeksinya berlawanan dengan B. Jadi misalkan ini tadi di gambar pertama sudah ada ini A, kemudian dia sudutnya lebih dari 90 derajat gitu ya, kan begini, maka proyeksinya kan ke sana. Nah, ini proyeksinya ini berlawanan dengan B yang seharusnya ke sana, maka dia akan bernilai negatif karena B-nya ke arah sini sedangkan proyeksinya ke arah sana, dia berlawanan. Nah, dirumuskan seperti ini, nanti kita akan ada contohnya. Sedangkan proyeksi vektor, karena dia berupa hasilnya berupa vektor, maka nanti akan bedanya di sini, dia ada perkalian dengan vektor. Nah, untuk lebih mudahnya kita buatkan contohnya. Jika vektor A ada 8,4 dan B vektor 4,3, tentukan panjang proyeksi vektor A pada B dan panjang proyeksi B pada A. Jadi ini ada dua permasalahan yang berbeda. Contoh-contoh ini bisa kalian dapatkan di internet untuk belajar bersama atau maupun belajar sendiri di rumah. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. A terhadap B, nah ini karena A terhadap B, maka yang sebagai pembagi adalah B, jangan salah. Kemudian dirumuskan sebagai hasil perkalian A dengan B dibagi panjang B. Nah, karena A 8,4 dan B nya 4,3, maka perkalian A titik B adalah 8 kali 4 ini dan 4 kali min 3 ini, ditambah hasilnya 20, kemudian dibagi panjang dari vektor B. Vektor B berapa? 4 dan min 3, berarti akar dari
4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Oh maaf, min 3 kuadrat di akar ini ketemunya 25, sehingga 20 dibagi 5. Nah ini dia harga mutlak atau hasilnya akan selalu positif karena panjang itu pasti akan positif. Kemudian kita di permasalahan yang kedua, vektor B terhadap vektor A, berarti nanti panjang vektor A yang akan jadi pembagi seperti ini, tapi di bagian atasnya atau pembilangnya akan sama. Panjangnya adalah A titik B dibagi panjang A. Nilai dari A titik B dibagi panjang A ini, karena dia adalah B terhadap A. Nah, sehingga akhirnya didapat hasil 20 dibagi akar 80 ketemu akar 5. Bagaimana cara agar dibagi akar 80 sama dengan akar 5? Ini ada di materi merasionalkan bentuk akar di kelas 10, jadi tidak akan saya bahas tidak saya bahas secara khusus. Yang penting jangan terbalik. Jika A terhadap B, pasti di rumusnya pembaginya adalah panjang B. Tapi kalau B terhadap A, maka pasti rumusnya dia pembaginya adalah panjang dari A. Sedangkan di atasnya ini sama-sama adalah perkalian vektornya, yaitu perkalian titik. Nah sekarang kita menghitung proyeksi skalar. Ada dua permasalahan juga, itu skalar terhadap A dan B, kemudian B pada A. Kalau kemudian muncul pertanyaan, Pak ini angkanya 3, kalau tadi kan cuma 2. Nah kalau ini berarti dia vektor di bangun ruang atau ruang dimensi 3. Secara umum sama cara pengerjaannya, hanya saja kalau ini, kalau dimensi 3 hurufnya adalah X, Y, dan Z. Sedangkan kalau kita dimensi 2 kan hanya X dan Y saja. Secara perhitungan nanti rumusnya akan sama. Oke, mari kita hitung. Nah, bedanya di sini anak-anak, bahwa di bagian perkalian ini tidak memakai tanda mutlak. Artinya kalau dia negatif tetap dihitung negatif, sedangkan kalau dia positif tetap dihitung positif karena dia proyeksi skalar. Jadi kalau proyeksinya searah dengan vektor yang diproyeksikan atau terkena proyeksi, maka hasilnya positif, sedangkan kalau berlawanan dia negatif. Nah ini setelah kita hitung, A titik B nya adalah 3 kali 0, ini 3 kali 0, dan 2 kali 3, dan 4 kali min 4. Berapa? Ini 0, ini 6, ini min 16. Sehingga ketemunya min 10 dibagi ini 0, ini 9, ini 16. Jadi 9 tambah 16 25. Akar 25 ketemunya 5, sehingga min 2 ini didapat dari min 10 dibagi 5, ketemulah dengan hasilnya min 2. Bagaimana kalau vektor proyeksi B terhadap A? Nah sudah seperti ini. Tadi perhitungan atasnya sama, min 10, bawahnya adalah dengan panjang A nya. Panjang A nya ternyata ketemu akar 29, sehingga ketemulah dia proyeksi skalarnya adalah min 10 per akar 29. Nah nanti perhitungan ini kalau kita mau rasionalkan kan berarti min 10 per akar 29 kali akar 29 per akar 29, ketemulah min 10 akar 29 per 29 atau min 10 per 29 akar 29. Seperti ini kalau dia proyeksi skalar. Bagaimana kalau dengan proyeksi vektor? Berarti nanti akan ada perkalian dengan vektornya, karena hasilnya akan berupa vektor. A pada B, maka kalau A pada B, nah berarti di sini pembaginya B. Hanya saja karena dia bentuknya kuadrat ini, maka bisa dilihat di sini anak-anak. Nah ini tidak ada tanda akarnya karena dia dikuadratkan. Secara umum sama. A titik B, karena dia vektor A terhadap B, A titik B dibagi panjang B dikuadratkan, sehingga itulah kenapa tidak ada tanda akarnya di bawah sini ini ya, tidak ada tanda akarnya. Sehingga
A titik B nya adalah 6 kali 4 min 4 kali 2 kali min 2, ketemu berapa? 20. 24 ditambah negatif 8 ditambah negatif 4 per ini 16 ditambah 4 ditambah 4, ketemunya berapa anak-anak? 24 ya. 16 ditambah 4 ditambah 4 24, sehingga ini ketemunya 24 dikurangi 8 atau ditambah min 8 ditambah negatif 4, sehingga ketemunya 12 per 24 dikalikan vektor B ini, sehingga hasilnya adalah ini setengah kali 4 kali 2 kali min 2. Nah, perkalian vektor dengan bilangan skalar kan tinggal setengahnya dikalikan 4 ketemu 2, setengahnya dikalikan 2 ketemu 1, setengahnya dikalikan min 2 ketemu min 1, sehingga ini proyeksi vektor dari vektor A terhadap vektor B pada kasus seperti ini hasilnya adalah vektor 2, 1 dan min 1 ya. Ini adalah kalau dia ini agak ketutup, tapi kira-kira seperti itu. Kita hapus saja dulu sebentar. Ya, kita cari penghapusnya ya. Nah, ini dia, kita cari penghapusnya. Nah ya, oke. Nah, bagaimana kalau vektor B terhadap vektor A sama A titik B? Kemudian kita ubah jadi pensil dulu. Nah, A titik B per A pangkat 2, panjang A pangkat 2 kalikan vektor A. Ini hasil perhitungan atasnya sama seperti tadi. Kemudian vektor panjang vektor A nya juga sama, cara mencarinya 6 kuadrat min 4 tambah min 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Kenapa? Karena A nya kan ini segini. Sekali lagi tidak ada tanda akarnya karena di sini ada tanda kuadratnya, sehingga akarnya menghilang. Sehingga hasil dalam kurung ini adalah 3/14 dikalikan 6 min 4 2, sehingga ketemulah hasilnya proyeksi vektor dari B terhadap A, proyeksinya adalah seperti ini. Nanti bisa kalian diskusikan dengan teman-teman, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan terhadap atau kepada Pak Guru. Terima kasih.